Bab 1411 Tempat di mana naga lilin berada. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Pernahkah kamu mendengarnya? Fang Yu bertanya. Tidak, jawab Chang Yu. Aku tahu kamu tidak tahu. Singkatnya, bantu aku bertanya pada pangeranmu di keluarga kerajaan. Jika kamu punya kesempatan, kamu juga bisa bertanya pada ibu atau ayahmu. Fang Yu berkata, bahkan jika mereka tidak menjawabmu secara langsung, kamu juga dapat mengamati ekspresi mereka. Petik 2 titik titik titik. Oke, begitu, jawab Chang Yu. Kalau ada yang belum tahu, tanyakan saja yang kedua. Ketiga, sebaiknya tanyakan langsung pada ayah dan ratumu. Fang Yu menekankan lagi. Petik 2 titik titik titik. Saya mengerti, jawab Chang Yu. Suara Fang Yu tidak lagi terdengar. Chang Yu terdiam sejenak, berdiri, dan berjalan keluar gerbang aula dalam. Titik titik titik. Setelah memberikan instruksi kepada Chang Yu, Fang Yu membawa pemakan langit ke benteng berikutnya dari ras monster raksasa. Menurut informasi yang diberikan oleh Biro Gutian, ras monster raksasa memiliki total 18 benteng di wilayah tengah. Basis kawasan pemandangan hutan hijau dianggap yang terbesar di antara semuanya. Setelah memecahkan benteng di kawasan pemandangan hutan hijau, Fang Yu menyapu benteng tersebut dari utara ke selatan. Namun, setelah pertarungan dengan naga bumi, si Huer tampaknya lelah, dan tidak terlalu tertarik pada benteng berikutnya. Untuk melindungi lingkungan ekologis sebanyak mungkin, Fang Yu tidak secara paksa melepaskan pemakan langit. Sebaliknya, dia mengandalkan Li Huo Jade dan Thirst of Extreme Cold, dipasangkan dengan pembakaran perak dan pedang surgawi, serta tombak suci langit untuk tampil pada monster raksasa itu. Bunuh dalam skala besar, karena jumlah ras iblis raksasa yang sedikit, pembersihannya jauh lebih mudah dibandingkan sebelumnya melawan ras Sky Falcon. Suatu pagi, Fang Yu memusnahkan 18 benteng yang ditandai oleh Keeping Game, membunuh hampir 10.000 monster raksasa. Dengan cara ini, klan monster raksasa di area tengah dibersihkan. Namun meski begitu, Fang Yu tidak merasa lega. Bahkan jika semua ras alien di semua area musim panas dihilangkan, 37 lingkaran sihir di musim panas masih akan mengirimkan alien baru secara terus-menerus. Tentu saja, ini hanya apa yang dikatakan oleh penganut Tao Tianji, dan belum tentu berkembang seperti ini. Namun, Fang Yu cenderung mempercayai pernyataan ini, jika tidak, dia tidak akan bisa menjelaskan arti dari 37 lingkaran teleportasi ini. Namun untuk saat ini, ras alien masih perlu dibersihkan, bukan melihat atau mengkhawatirkan. Titik titik titik. Ketika Fang Yu kembali ke rumah Beidou, hari sudah sore. Setelah membersihkan klan monster raksasa di wilayah tengah, target selanjutnya adalah klan gila di wilayah Jiangnan. Sebelum melanjutkan untuk membersihkan klan gila Jiangnan, Fang Yu bersiap untuk istirahat dan langsung memilah informasi yang dia terima hari ini. Dia datang ke perpustakaan dan terus membaca buku-buku kuno, ingin melihat apakah ada informasi tentang sumber kristal bumi. Namun, setelah menghabiskan 3 atau 4 jam di perpustakaan, dia tidak mendapatkan gambaran yang relevan. Jadi Fang Yu meninggalkan perpustakaan dan menuju ke Gutianju. Ketika dia datang ke Peeping the Sky, dia ingin mencari tahu masalahnya. Itu sebabnya naga leluhur yang saya lihat hari ini muncul di benteng ras iblis raksasa. Saya ingin menonton layar pemantauan kawasan pemandangan hutan hijau, kata Fang Yu. Berdiri di depan Fang Yu, Wang Baohai segera berbalik dan memanggil anggota game mengintip. Anggota ini memegang bola kaca di tangannya, memegang bola kaca di kedua tangannya, dan melafalkan taktiknya. Bas, tirai tipis muncul, dan gambar pengawasan di atas tempat pemandangan hutan hijau muncul. Dari sudut pandang pemantauan ini, Anda dapat melihat pemandangan hutan hijau yang berantakan saat ini. Lokasi asli naga bumi juga dapat terlihat dengan jelas. Mundur ke waktu sebelumnya, kata Fang Yu. Tidak masalah, jawab Wang Baohai. Anggota game mengintip yang menguasai bola kaca membacakan caranya. Konten layar di tirai tipis mulai diputar ulang dengan cepat. Saat kecepatannya paling cepat, saya hanya perlu melihat kapan naga ini muncul. Fang Yu berkata dengan mata menyipit. Jawab anggota itu sambil melantunkan Fajue. Saat ini, gambar di tirai tipis terbalik lebih cepat. Karena ukuran naga bumi yang sangat besar, ia terlihat seperti pegunungan. Oleh karena itu, meskipun sudut pandangnya sangat tinggi, Anda tetap dapat melihat dengan jelas. Waktu dengan cepat mundur ke sebulan yang lalu,
ketika naga bumi sudah ada, tidak bergerak. Banyak makhluk dari ras monster raksasa juga keluar masuk area pemandangan hutan hijau, namun mereka tidak terlalu dekat dengan lokasi naga bumi, dan tidak ada makhluk yang naik ke naga bumi. Waktu terus berjalan maju, 2 bulan lalu, 3 bulan lalu. Tiba-tiba, pada saat tertentu, dalam gambaran yang berbalik dengan cepat, naga bumi yang tergeletak di seberang tempat pemandangan hutan hijau seperti gunung tiba-tiba menghilang. Berhenti, Fang Yu segera berkata. Pada saat ini, anggota gem mengintip yang bertanggung jawab atas bola kaca mulai terjatuh ke belakang secara perlahan. Setelah gambar stabil, Anda dapat melihat bahwa tidak ada naga bumi di kawasan pemandangan hutan hijau. Namun, saat ini, tidak ada monster raksasa di area pemandangan hutan hijau. Saat gambar itu berangsur-angsur mundur, mata Fang Yu menyipit. Dia memperhatikan, dalam gambar, sebuah titik hitam kecil muncul. Bintik hitam ini perlahan berpindah ke area di mana naga bumi berada. Boom! Kemudian, langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan guntur berkelap-kelip. Tanah mulai runtuh di area di mana titik hitam kecil itu berada. Kemudian, sebuah gunung muncul perlahan dari tanah. Itu adalah naga bumi. Setelah naga bumi muncul, bintik hitam menjadi semakin kecil. Namun, setelah naga bumi muncul sepenuhnya dari tanah, dia tiba-tiba memutar kepalanya dan melihat lokasi titik hitam itu. Boom! Kepala naga bumi langsung jatuh ke tanah. Postur ini jika dilihat dari kejauhan sangat mirip dengan postur manusia yang sedang berlutut. Melihat pemandangan ini, mata Fang Yu sedikit berkedip. Bisa membuat kepala naga bumi menyentuh tanah, identitas titik hitam ini jelas sangat tinggi. Naga bumi berasal dari garis keturunan Zulong. Silsilah Zulong memiliki status tertinggi. Itu adalah Zhu Jiuyin. Titik hitam ini, apakah itu pemilik 9 asal lilin yin? Fang Yu mengerutkan kening, memandang anggota permainan mengintip yang mengendalikan bola kaca, dan berkata, bisakah Anda mendekatkan gambarnya? Saya ingin melihat ini dengan jelas apa itu titik hitam. Perbesar saja sebanyak mungkin, jawab anggota itu. Setelah itu, dia menjalankan trik sulap, dan gambar di tirai tipis mulai diperbesar. Bintik-bintik hitam perlahan membesar. Setelah memperbesar ke titik tertentu, tiba-tiba berhenti. Tuan Fang, Anda hanya dapat memperbesar sejauh ini. Jawab anggota itu. Saat ini, bintik hitam di layar hampir tidak dapat melihat sosok di dalamnya. Adapun cahaya hitam terpancar dari tubuh sosok itu. Gambarannya hanya dapat diperbesar sejauh ini, dan tidak mungkin untuk melihat wajah orang tersebut serta ciri-ciri fisik tertentu. Tapi hanya dengan cara ini, Fang Yu pada dasarnya bisa yakin, sosok ini adalah pemilik asal mula lilin 9 yin. Dialah yang memanggil naga bumi. Teruslah bergerak maju, kata Fang Yu. Gambar itu terus bergerak, bintik hitam menghilang, dan naga bumi tergeletak di posisi semula gelombang www.novelringan.com gelombang dan berubah menjadi pegunungan dengan sempurna. Dalam paruh kedua bulan, makhluk ras monster raksasa mulai berkumpul di area pemandangan hutan hijau. Makhluk klan monster raksasa ini, sepertinya tidak tahu bahwa, gunung yang ada di depan mereka sebenarnya adalah seekor naga. Suatu kebetulan bahwa naga bumi muncul di benteng ras iblis raksasa. Fang Yu menyimpulkan dalam hatinya. Jadi, sekarang tidak perlu menyelidiki hubungan antara garis keturunan naga leluhur dan ras monster raksasa. Yang lebih dia pedulikan adalah sosok yang bersinar dengan cahaya hitam. Asal-usul lilin 9 yin. Mata Fang Yu sangat menakjubkan. Kawasan hutan di luar hutan belantara di sebelah timur kawasan Jiangnan. Tempat ini tidak berpenghuni, hanya hutan belantara yang sepi. Tapi saat ini, langit di kawasan hutan ini sedang mengalami transformasi yang sangat aneh. Senja, gelap gulita. Senja, gelap gulita. Tidak ada yang tahu bahwa di kedalaman hutan, seorang pria berjubah hitam melayang di udara. Dia melihat ke depan dengan matanya, dan pupilnya berisi garis-garis rumit yang tak terhitung jumlahnya, lapisan yang tumpang tindih. Selama dia melihatnya, dia akan jatuh ke dalam jurang tak berujung. Kekuatan murid-murid ini sepertinya mampu menghancurkan ribuan makhluk. Pria itu tidak bergerak saat ini, matanya berkedip dengan kecepatan normal. Saat dia menutup kelopak matanya, seluruh kawasan hutan tiba-tiba menjadi kegelapan tak berujung. Saat mata terbuka, langit kembali normal. Di atas tubuh pria itu, semburan cahaya yang terjalin dengan warna hitam dan merah memancar. Ada banyak sisik merah yang tumbuh di wajahnya, yang cukup menakutkan. Bas!
Tiba-tiba, sesosok hantu muncul kurang dari 5 meter di depan pria itu. Yang mulia, naga bumi, sudah mati. Hantu ini berlutut di depan pria itu, menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara gemetar. Hantu yang berkedip-kedip samar, kepalanya menempel ke tanah, nadanya mengandung ketakutan. Baginya, pria di depannya adalah eksistensi paling menakutkan di dunia. Kaisar Naga, Yang Mulia Lilin Jiuyin. Dewa Jiuyin Zuyin telah meninggalkan bumi, dan pewaris pilihan awal yang ditinggalkannya setara dengan Lilin Jiuyin. Pria di depan adalah pemimpin garis naga leluhur mereka saat ini. Suara hantu bergema di hutan. Namun, pria yang melayang di udara tidak berbicara. Ketika dia tidak berbicara, hantu itu berlutut, tidak berani bergerak. Setelah beberapa saat, pupil pria itu memancarkan cahaya aneh, dan garis-garis di dalamnya tiba-tiba berubah secara rumit. Bas, saat ini, aura antara langit dan bumi tiba-tiba berubah. Hutan di sekitarnya tersulut oleh sekelompok api merah dan terbakar menjadi abu dalam waktu yang sangat singkat. Adapun lokasi pria dan hantu itu, hitam dan abu-abu ada di mana-mana saat ini. Langit tampak berwarna merah tua, suasananya sangat menyedihkan, dan tekanannya sangat kuat. Hantu itu masih menyentuh tanah, tidak bergerak. Pupil pria itu melihat ke depan, dan pupil cahayanya terang, memantulkan dua berkas cahaya. Sinar cahaya berputar sedikit, dan tirai cahaya redup muncul di ujungnya, dan pemandangan dengan cepat melewati tirai cahaya, adalah sudut pandang pertama naga bumi pada saat itu. Setelah kepala naga setempat dimasukkan ke dalam mulut pemakan langit yang menelan langit, gambar di dalam tirai tipis menjadi hitam pekat. Sinar cahaya di pupil pria itu juga menghilang saat ini. Yang mulia, orang yang membunuh naga bumi adalah, tanya Su Ying sambil menundukkan kepalanya ke tanah. Wajah pria yang ditutupi sisik naga berwarna merah darah tidak berfluktuasi. Shenlong, ada juga roh kuno yang ganas. Pria itu berkata, suaranya sangat serak, tapi mengandung kekuatan yang sangat kuat. Shenlong, hantu yang berlutut di tanah terkejut, dan berkata dengan takjub, Fang Yu, mengapa kamu menemukan naga bumi? Di mana naga bumi? Petik 2, alasannya tidak penting. Pria itu berkata tanpa gelombang turbulensi, tapi memancarkan bahaya seperti ular, ditambah naga darah merah, ini kedua kalinya dia menyerang naga leluhur kita. Yang mulia, kita harus membalas dendam ini. Selama kita memotong Fang Yu, kita bisa memulihkan kekuasaan klan naga. Su Ying segera berkata, Fang Yu, harus dibunuh. Pria itu berkata dengan pupil matanya yang berkilauan, wajahnya masih tanpa ekspresi, tapi aku lebih tertarik, itu adalah roh ganas kuno di sampingnya. Pangeran Roh Sengit Kuno, Su Ying masih menundukkan kepalanya ke tanah, dengan nada bingung. Saya tidak tahu persis dari mana asalnya, tapi nafasnya berasal dari zaman kuno. Pria itu berkata, Prime, Void merenung sejenak, dan bertanya-tanya, mengapa Fang Yu terlibat dengan makhluk primordial. Disinilah saya tertarik. Pria itu berkata, Yang mulia, saya bisa pergi dan menyelidiki masalah ini, kata Su Ying. Pria itu mengangkat kepalanya sedikit, memandang ke arah langit di kejauhan. Tidak perlu, aku akan segera menemuinya secara pribadi. Pria itu berkata dengan ringan, saya telah memurnikan 2/3 dari altar darah naga itu. Saya akan bisa keluar dalam waktu dekat. Dimengerti, Yang mulia. Su Ying masih menundukkan kepalanya. Kamu boleh pergi, kata pria itu. Ya, Su Ying berdiri, tapi kepalanya masih menunduk. Ini bukan hanya untuk menunjukkan rasa hormat kepada Yang Mulia Zhu Jiuyin, tetapi untuk menghindari pandangan laki-laki. Setelah kedua murid Zhu Jiuyin dicocokkan, konsekuensinya akan menjadi bencana, bahkan jika itu adalah pengorbanan naga leluhur. Hantu itu mundur beberapa langkah, membungkuk lagi, lalu perlahan menghilang ke udara. Pria itu tetap di tempatnya dan terus menatap ke depan, cahaya yang lebih menyilaukan muncul di atas tubuhnya. Pada saat ini, garis-garis di pupilnya berubah lagi, dan garis cahaya keemasan samar muncul di celah antara sisik naga di tubuhnya. Setelah beberapa saat, pria itu tiba-tiba menoleh dan melihat ke kiri. Timur Jiangnan. Saat ini, tim yang terdiri dari 20 orang perlahan mendekati posisi pemilik lilin asal Jiuyin. Kelompok orang ini mengenakan jubah seragam biru, tetapi tidak seperti biksu biasa, mata mereka bersinar dengan cahaya oranye yang aneh. Jika ada orang dari wilayah Jiangnan, Anda akan dapat mengenali 20 orang di depan Anda. Itu adalah suku gila yang menduduki wilayah Jiangnan.
Kecuali warna pupilnya, penampilan mereka tidak berbeda dengan manusia biasa. Pada saat ini, 20 ras gila perlahan bergerak menuju sumber aura aneh. Setelah melewati semak-semak yang luas, abu yang luas muncul di depan matanya. Sepertinya, tempat ini terbakar oleh api yang tidak normal. Namun, setelah berjalan ke area ini, nafas dingin menjadi lebih jelas. 20 orang gila terus bergerak maju. Ledakan, namun saat mereka melangkah ke tanah abu, tiba-tiba kekuatan mengerikan mengunci mereka. Tidak baik, wajah ke-20 ras gila semuanya berubah, dan beberapa dari mereka berseru. Mereka terkejut, karena saat ini mereka merasakan nafas yang luar biasa, hancur. Ini, apa yang ada di dalamnya? Makhluk gila menatap ke dalam Ashlands. Yang pasti sumber nafas, ada di kedalaman abu ini. Gerakan dan energi, kami akan mundur untuk sementara waktu. Kami akan melaporkan ketika kami kembali. Kali ini, pemimpin tim berteriak keras. Tapi itu belum selesai. Seluruh dunia tempat makhluk klan gila ini berada, tiba-tiba menjadi sangat gelap. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang aku tidak bisa melihat jari-jariku, seolah-olah jatuh ke dalam jurang tak berujung. Hai, di saat yang sama, terdengar suara aneh di kegelapan, seperti ledakan. Jeli, sedetik kemudian, cahaya di sekitarnya kembali menyala. Tapi di mana 20 makhluk klan liar berada, hanya ada banyak daging yang tersisa, dan banyak noda darah di tanah. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa massa daging yang sangat besar ini adalah hasil dari tubuh daging dari 20 ras liar tadi, yang digabungkan secara paksa menjadi satu massa. Darah segar masih mengalir keluar. Bakso ini berdiri di tanah, tidak bergerak, sangat menakutkan. Ada keheningan di sekitar. Setelah beberapa saat, seluruh dunia kembali gelap gulita. Aula Asosiasi Gangnam Budo, aula konferensi. Pria tampan di kursi tinggi tampak sangat murung saat ini. Ras liar lainnya di aula juga tampak jelek, bahkan pucat. Suasananya sangat menyedihkan. Tianzun, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Di aula, orang gila bertanya, nadanya penuh kecemasan dan ketakutan. Orang-orang gila lainnya yang hadir semuanya mengangkat kepala dan memandang laki-laki di kursi tinggi. Mereka baru saja menerima kabar bahwa klan monster raksasa di area tengah telah dihancurkan. Kecuali makhluk tertinggi yang menghilang, tidak ada seorang pun yang selamat. Berita ini membuat inti dari klan gila menjadi ketakutan. Tindakannya terlalu cepat. Pergerakan Tian Daomeng dan Fang Yu terlalu cepat. Mereka pikir mereka cukup rendah hati untuk mendapatkan cukup waktu. Tapi saat ini, mereka tidak punya waktu. Setelah klan monster raksasa terpecahkan, target Fang Yu berikutnya kemungkinan besar adalah klan gila mereka. Pagi-pagi, Fang Yu duduk di kursi malas di lantai atas bangunan bambu dan menyesap teh panas dengan peta di atas meja. Peta ini juga disediakan oleh Biro Giopian, dengan banyak tanda tersisa di sana. Isi peta ini persis dengan sebaran suku gila di wilayah Jiangnan. Melihat peta, Fang Yu mengerutkan kening. Klan Sky Falcon yang sebelumnya menduduki ibu kota utara, dan klan iblis raksasa di wilayah tengah memiliki benteng yang sangat berbeda. Tapi distribusi orang gila di wilayah Jiangnan cukup kabur. Dapat dikatakan bahwa setiap daerah memiliki sebaran orang gila, dan lokasi bentengnya juga cukup kabur. Bahkan bisa dikatakan klan gila tersebut tidak memiliki benteng sama sekali, mereka menyusup ke seluruh lokasi di wilayah Jiangnan. Ini agak rumit. Fang Yu berkata pada dirinya sendiri sambil menyentuh dagunya. Bos, ras gila ini memang berbeda dengan ras alien lainnya. Penampilan mereka tidak berbeda dengan manusia kita, dan sepertinya mereka memiliki IQ yang tinggi, kata Su Changge yang duduk di seberangnya. Fang Yu memang memiliki pemahaman tertentu tentang apa yang dilakukan ras gila itu. Terakhir kali dia pergi ke Jiangnan, dia mengetahui dari keluarga Ji dan keluarga Tang bahwa klan gila mengendalikan Jiangnan terutama melalui cara Huairu. Ini benar-benar berbeda dari penindasan brutal langsung terhadap ras alien lainnya. Dan penampakan ras gila, sebenarnya tidak ada bedanya dengan ras manusia. Ini sangat aneh, Saudara Fang, bahkan jika kita menarik satu persatu, kita harus menghentikan perlombaan gila itu. Bairan berdiri di belakang Fang Yu dan berkata dengan dingin, tidak peduli seberapa manusiawi mereka, mereka adalah ras asing, dan aura mereka pasti mirip dengan biksu manusia normal. Berapa lama dan tenaga yang dibutuhkan untuk menemukannya satu persatu? Su Changge berkata,
Jumlah orang gila yang sekilas terlihat di langit bahkan tidak bisa memberikan nilai kasar, tapi bagaimanapun juga, saya pikir jumlahnya tidak akan kurang dari 200.000. 200.000 orang gila tersebar di berbagai lokasi di selatan Sungai Yangtze. Bagaimana saya bisa menemukannya? Fang Yu duduk di kursi malas dan menggoyangkannya dengan ringan tanpa berbicara. Ini memang sebuah masalah. Jika penampilan klan gila itu khas, Fang Yu dapat mengatasinya dengan menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menutupi seluruh Hongdu untuk membunuh makhluk klan pemakan sumber di wilayah barat daya. Namun penampakan ras gila mirip dengan ras manusia, hanya warna pupilnya saja yang berbeda. Hal ini akan meningkatkan kesulitan pencarian spiritual. Jika nafas mereka cukup jelas, itu tidak akan terlalu sulit, pikir Fang Yu. Bos, kenapa kita tidak memikirkan cara lain untuk menyatukan ras gila ini? Su Changge berpikir sejenak, melangkah maju, dan berkata, sama seperti makhluk tertinggi kuno yang tertarik kepada mereka sebelumnya, memprovokasi mereka. Petik 2. Kamu mengatakan bahwa orang gila memiliki IQ yang sangat tinggi. Bagaimana mereka dapat dengan mudah melanggar hukum? Bairan berkata, Kakak Fang telah melihat adegan pemenggalan kepala makhluk tertinggi secara berturut-turut. Mereka kemungkinan besar telah melihat semuanya. Saat ini, mereka harus bersembunyi. Apakah sudah terlambat? Ya, Su Changge membenturkan kepalanya dan duduk kembali di kursi. Apapun yang terjadi, ayo pergi dan periksa situasinya dulu. Fang Yu berpikir sejenak dan mengambil keputusan. Memeriksa. Su Changge terkejut sesaat. Ya, pergilah ke daerah Jiangnan untuk berjalan-jalan setelah mengubah kapasitasmu untuk melihat apa ciri-ciri yang disebut ras liar ini. Fang Yu tersenyum. 1 jam kemudian, daerah Jiangnan, kota Jianghai. Kembali ke tempat dia tinggal selama 3 tahun lagi, Fang Yu secara alami sudah familiar. Saat ini, dia, Su Changge dan Bai Ran sedang berdiri bersama di jalan. Penampilan dan bentuk tubuh mereka bertiga diubah melalui energi misterius, dan di permukaan mereka tampak hanya 3 pria paruh baya biasa. Bos, selanjutnya kita akan pergi kemana? Su Changge bertanya. Jangan khawatir, jalan-jalan saja dulu, kata Fang Yu. Bagus. Su Changge mengangguk. Jadi mereka bertiga berjalan perlahan di sepanjang jalan di samping jalan raya. Sepanjang perjalanan, mereka bisa melihat mobil-mobil berjalan normal di jalan raya, dan banyak pejalan kaki di jalan tersebut. Memang jumlah mobil dan orang lebih sedikit dibandingkan sebelumnya, namun jauh lebih baik dibandingkan situasi kosong di daerah lain. Apalagi pejalan kaki dan pengemudi mobil ini memiliki ekspresi tenang, tanpa ketegangan atau rasa takut. Saat Anda berjalan ke Taman Jianghai, Anda juga dapat melihat banyak orang di dalamnya. Anak-anak sedang bermain di taman bermain, dan para lansia duduk di bangku batu di bawah pohon sambil mengobrol. Semuanya sejelas sebelumnya. Dilihat dari sudut manapun, kawasan ini tidak seperti kawasan yang dihuni alien. Ternyata masyarakat di selatan sungai yang sehidup dengan sangat baik, dan mereka merasa sama sekali tidak terpengaruh oleh ras asing. Su Changge berkata dengan kaget. Ia awalnya mengira bahwa dalam setahun terakhir, masyarakat di semua wilayah besar sangat menderita. Ibu kota utara sudah menjadi wilayah yang memiliki tingkat kemampuan konfrontasi tertentu dan bertahan paling lama. Tapi sekarang, ketika saya melihatnya, saya menyadari bahwa Jiangnan bahkan tidak merasa diserang oleh ras asing. Mungkinkah intelijen Biro Gutian salah? Faktanya, wilayah Jiangnan adalah satu-satunya wilayah yang belum diserang oleh ras asing. Su Changge berkata lagi, ngomong-ngomong, kita belum pernah melihat orang yang disebut orang gila. Fang Yu menggelengkan kepalanya. Intelijen Biro Gutian mungkin salah, tapi berita dari Ji dan Tang sebelumnya tidak akan menimbulkan masalah. Karena keduanya sering tinggal di daerah Jiangnan, mereka pasti mengetahui situasi ras gila tersebut. Ayo pergi, lihat asosiasi seni bela diri dan kamu akan tahu apa yang terjadi, kata Fang Yu. Meskipun kaum fanatik sangat tersebar gelombang www.novelringan.com gelombang, mereka menempati aula utama asosiasi Budo, dan itu adalah fakta. Oleh karena itu, jika ingin bertemu dengan klan gila tersebut, Anda hanya perlu pergi ke balai perkumpulan Budo. Aula asosiasi Jiangnan Budo terletak di area pusat kota Jianghai. Fang Yu dan mereka bertiga berjalan di sepanjang jalan dan menghabiskan hampir 1,5 jam sebelum tiba di gerbang aula. Beberapa penjaga berdiri di depan gerbang.
Fang Yu pernah mendengar Ji Dongshan berkata sebelumnya bahwa banyak anggota asosiasi seni bela diri asli memilih melakukan sesuatu untuk ras gila. Penjaga di depan mereka seharusnya seperti ini. Fang Yu dan mereka bertiga berjalan menuju gerbang dan segera dihentikan oleh para penjaga tersebut. Ini asosiasi Jiangnan Budo, apa yang harus kamu lakukan? Penjaga itu melirik ke arah Fang Yu dan bertanya. Pada saat ini, Fang Yu juga sedang melihat penjaga di depannya. Warna pupil matanya normal, dan auranya lebih normal, hanya beberapa penjaga yang basis budidayanya hanya tahap dasar. Maaf, bisakah kita bertemu dengan petinggi klan gila? Fang Yu bertanya terus terang. Gila, para penjaga di depan mereka menunjukkan keraguan. Penjaga terkemuka itu mengerutkan kening dan bertanya, apa yang kamu bicarakan? Kami bertiga ingin bergabung dengan klan gila dan mengabdi pada klan gila, kata Fang Yu. Kegilaan. Apa yang kamu bicarakan? Ini adalah asosiasi Jiangnan Budo. Kata penjaga itu sambil mengerutkan keningnya lebih erat. Penjaga lainnya juga mengerutkan kening dan terlihat tidak sabar. Kegilaan? Kakak tertua, kita berbicara tentang orang gila yang menempati selatan sungai Yangtze, bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Su Changge di samping juga berkata, menurutku kalian bertiga gila. Apa kalian gila? Berani datang ke aula asosiasi Jiangnan Budo untuk membuat masalah. Para penjaga marah dan nada bicara mereka menjadi tidak ramah. Di mata para penjaga ini, ketiga Fang Yu adalah tiga manusia yang belum pernah berkultivasi. Oleh karena itu, mereka tentu saja tidak sopan. Kami tidak membuat masalah, kami hanya ingin melihat sisi tingkat tinggi dari ras gila, kenapa harus marah? Kata Su Changge, jika kamu punya masalah otak, pergilah ke rumah sakit jiwa. Jangan datang ke sini untuk mencari rasa keberadaan, keluar. Penjaga di belakang memarahi, orang gila yang gila, orang gila manapun, saya belum pernah mendengarnya. Aku akan memberimu waktu 5 detik untuk segera pergi. Kata penjaga terkemuka dengan sungguh-sungguh. Masuk akal saja, kita. Su Changge masih ingin bicara. 5, 4. Saat ini, penjaga sudah mulai menghitung mundur. Fang Yu di sampingnya diam-diam mengamati para penjaga di depannya. Dilihat dari penampilan dan nada bicara mereka, mereka sepertinya tidak mengetahui keberadaan orang gila itu. Tapi ini tidak cukup. 2, 1, nah, ini yang kamu minta, jangan salahkan kami. Penjaga terdepan menyelesaikan hitungan mundur dan melihat beberapa penjaga berikutnya. Penjaga di belakang segera bergerak maju dengan agresif. Baru saja, bas. Mata Fang Yu memancarkan cahaya aneh. Ada total 6 penjaga di depannya, semuanya masih di tempatnya, tidak bergerak. Pada saat ini, kesadaran spiritual Fang Yu telah memasuki jiwa mereka berenam, mencari ingatan mereka. Gila, Fang Yu menyipitkan mata sedikit dan dengan cepat memeriksa ingatan ke-6 penjaga. Kemudian, dia menemukan bahwa jangka waktu yang lama telah hilang dari ingatan ke-6 penjaga. Meski kedua bagian memori itu disambung, namun kelainannya masih terlihat jelas. Ingatan sebelumnya masih lebih dari setengah tahun yang lalu, ketika alien belum menyerbu dan asosiasi Jiangnan Budo masih beroperasi normal. Dan kenangan berikutnya, hari ini saja, kedua bagian memori ini direkatkan, memungkinkan kelompok penjaga ini untuk tetap tinggal sebelum alien menyerbu. Ini adalah, Fang Yu bergerak sedikit, menyadari sesuatu. Tanpa berpikir panjang, dia langsung berjalan ke aula asosiasi Budo. Kemudian, dia melepaskan kesadaran spiritualnya, menyebar hingga langsung menyelimuti seluruh aula. Perasaan ilahinya mengunci semua orang di aula, dan memasuki jiwa mereka pada saat yang sama, mencari ingatan mereka semua. Setelah mencari satu persatu, Fang Yu menemukan. Benar saja, ingatan semua orang telah dirusak. Dan bagian ingatan mereka, persis sama dengan milik para penjaga, tetap ada lebih dari setengah tahun yang lalu. Dengan hasil ini, Fang Yu sedikit menyipit. Bos, bagaimana situasinya? Su Changge menindaklanjuti dan bertanya. Perlombaan gila telah melarikan diri. Fang Yu melambaikan tangan kanannya dan menarik kembali energi dalam yang telah diberikan pada mereka bertiga. Penampilan dan bentuk ketiganya dikembalikan ke tampilan aslinya. Perlombaan gila sudah hilang. Mata Su Changge membelalak, dan dia melihat sekeliling, dan melihat orang-orang yang telah dikunci oleh akal ilahi Fang Yu dan tetap tidak bergerak, dan bertanya, lalu orang-orang ini. Petik 2. Ingatan mereka telah dirusak, dan ingatan itu tetap ada, sebelum invasi alien, kata Fang Yu. Apa?
Semuanya di sini. Ekspresi Su Changge berubah, heran. Ekspresi terkejut juga muncul di wajah Bairan. Saya khawatir bukan hanya orang-orang di aula ini, tetapi semua orang yang pernah berhubungan dekat dengan ras gila itu ingatannya telah dirusak. Fang Yu berkata dengan ringan. Di mana mereka mendengar angin? Itu tidak masuk akal, kata Su Changge. Mungkin mereka mengetahui tentang kehancuran ras iblis raksasa kemarin, atau mungkin mereka siap melarikan diri lebih awal, kata Fang Yu. Di mana mereka akan melarikan diri? Su Changge mengerutkan kening. Perlu waktu untuk memikirkan hal ini, kata Fang Yu. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan sekarang? Su Changge bertanya lagi. Fang Yu berpikir sejenak dan berkata, pergi ke rumah Ji dulu. Jiangnan, rumah Ji. Setelah pengurus rumah tangga berjalan melewati gerbang, sebelum Fang Yu dan 3 lainnya mencapai villa, Ji Dongshan dan Ji Rumei berlari keluar untuk menyambut mereka. Tuan Fang, mengapa Anda ada di sini? Ji Rumei berjalan di depan Fang Yu, matanya yang indah bersinar, dan dia berbicara. Fang Yu menatap wajah Ji Rumei dan sedikit terkejut untuk beberapa saat. Wajah Ji Rumei tidak ditutupi bedak, dan wajahnya penuh, tapi dia tetap sangat cantik. Mata, hidung kubah, bibir merah, telah menyatu sepenuhnya dengan Leng Sun saat itu. Tidak ada perbedaan, bahkan temperamennya pun menjadi serupa. Perasaan ini sangat aneh, sehingga Fang Yu menatap Ji Rumei, tidak bisa mengalihkan pandangannya untuk waktu yang lama, dan tidak bisa berbicara. Ji Rumei merasakan tatapan lurus Fang Yu, pipinya memerah, dan segera menundukkan kepalanya dan menggigit bibir merahnya dengan ringan. Gerakan inilah yang membuat Fang Yu sadar kembali. Leng Sun Suang pada awalnya jarang menunjukkan penampilan yang pemalu. Karena mereka sangat akrab. Setelah memasuki aula, Fang Yu duduk di sofa. Ji Dongshan dan Ji Rumei duduk berhadapan. Saya di sini terutama untuk menanyakan pertanyaan tentang ras gila, kata Fang Yu. Hiruk-pikuk, Ji Dongshan tertegun sejenak, lalu bertanya, Tuan Fang. Saya tidak tahu banyak tentang keluarga gila itu, saya sudah. Petik 2. Tidak, saya hanya ingin bertanya apakah ada perilaku aneh dari klan gila selama periode waktu ini. Fang Yu bertanya. Petik 2. Tidak, klan gila telah menghilang akhir-akhir ini, dan jarang muncul. Ji Dongshan berpikir sejenak dan menjawab. Tidak ada kabar. Fang Yu bertanya lagi. Ya, jawab Ji Dongshan. Untuk berita tentang klan gila, mungkin Tang Donghui lebih jelas, karena dia adalah presiden Kamar Dagang Jiangnan, dan dia lebih banyak berhubungan dengan klan gila di hari kerja. Saat ini, kata Ji Rumei, kalau begitu aku akan pergi ke rumah Tang. Fang Yu berdiri dan berkata, tunggu sebentar. Ji Rumei juga bangun gelombang www.novelringan.com gelombang dan berkata. Fang Yu memandang Ji Rumei. Nafas Ji Rumei agak pendek, dan pipinya tertutup awan merah, dan berkata, Tuan Fang. Ada yang ingin kubicarakan denganmu sendirian. Fang Yu menatap Ji Rumei, matanya sedikit berkedip. Bos, Xiao Bai dan aku akan pergi ke rumah Tang untuk membantumu menanyakan situasinya, jadi kamu bisa berbicara dengan Nona Ji sendirian. Wajah Su Changge dengan senyuman penuh pengertian di wajahnya, secara khusus memperburuk kata, sendirian. Hal ini membuat Ji Rumei yang berdiri di belakang semakin malu, dan dagunya menempel di tulang selangka. Baiklah, silakan. Fang Yu menjawab dengan tenang. Oke, bos, jangan khawatir, bicaralah dengan Nona Ji pelan-pelan, luangkan waktumu. Kita berdua lebih membosankan, kita tidak boleh kembali secepat ini, kata Su Changge lagi. Lalu, dia mengedipkan mata pada Bairan dan berjalan keluar pintu. Ji Dongshan menatap Ji Rumei, lalu ke Fang Yu, matanya terkejut sekaligus sedikit bersemangat. Dia segera bangkit dan berjalan keluar aula dengan cepat. Dengan cara ini, hanya Fang Yu dan Ji Rumei yang tersisa di seluruh aula. Fang Yu duduk di sofa, memandang Ji Rumei, dan bertanya, apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Alis Jiru mengangkat kepalanya, pipinya sangat merah hingga dia bisa berdarah, dan matanya yang indah menatap Fang Yu, dan berkata, Fang, Tuan Fang, apa yang akan saya katakan nanti? Tolong jangan pedulikan, aku hanya ingin mengungkapkan isi hatiku, perasaan. Petik 2. Fang Yu memicingkan mata ke arah Ji Rumei, berpikir sejenak, dan berkata, baiklah, katakan saja padaku.
Jirumei maju beberapa langkah dan berjalan di depan Fang Yu. Dia menggigit bibir merahnya, mengambil napas dalam-dalam lagi, mengumpulkan keberanian untuk melihat langsung ke arah Fang Yu, dan berkata dengan gugup dan lembut, "Tuan Fang, saya, sepertinya, sangat menyukaimu." Mendengar kata-kata ini, wajah Fang Yu sedikit berubah, dan perasaan hatinya tiba-tiba bergetar. Meskipun dia sudah menduganya, dia benar-benar tidak menyangka bahwa kalimat pertama yang diucapkan Jirumei adalah kalimat seperti itu. Jika orang lain berdiri di depan Fang Yu dan mengucapkan kalimat seperti itu, Fang Yu tidak akan mengalami banyak fluktuasi psikologis. Tapi wajah Jirumei sangat mirip dengan wanita dalam ingatan. Apa maksud Anda?" Fang Yu bertanya dengan bingung sejenak. Aku, baru saja mengucapkan kalimat itu, Jirumei telah menghabiskan seluruh keberaniannya. Pada saat ini, menghadapi pertanyaan Fang Yu, dia sangat malu karena otaknya kosong, dan jantungnya berdebar-debar. "Aku sebenarnya mengucapkan kalimat ini." Jirumei hanya merasa panas di kedua pipinya, dan menundukkan kepalanya lagi. Fang Yu telah memulihkan ketenangannya saat ini. Orang di depannya adalah Jirumei, dan suasana hatinya seharusnya tidak berubah-ubah. "Kenapa kamu menyukaiku? Aku ingin mendengar alasannya." Fang Yu memandang Jirumei dan bertanya dengan tenang. Mendengar pertanyaan ini, Jirumei perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yu. Ekspresi Fang Yu sangat tenang. Hal ini membuat hati Jirumei yang bingung menjadi sedikit lebih tenang. "Tuan Fang, yang akan saya bicarakan selanjutnya adalah situasi sebenarnya. Anda, jangan menertawakan saya, tolong jangan lihat saya dengan mata aneh." Suara Jirumei setipis semut dikatakan. Fang Yu memandang Jirumei, mengangguk, dan berkata, "Katakan saja padaku." Alis Jiru menoleh, melihat sekeliling, menggigit bibir dan berkata, "Tuan Fang, ayo kita pergi ke taman belakang untuk berbicara." "Bagaimana situasinya? Harus begitu licik dan licik." Fang Yu sedikit mengernyit, tapi masih berdiri dan berkata, "Tidak masalah." Kemudian, Fang Yu mengikuti Jirumei, meninggalkan aula, dan berjalan ke taman belakang rumah keluarga Ji. Di tengah taman belakang terdapat paviliun teh kecil. Jirumei membawa Fang Yu ke paviliun teh kecil dan duduk. Lingkungan sekitar sangat sepi, hanya dedaunan yang bergoyang tertiup angin. Tepat setelah duduk, Jirumei tiba-tiba berdiri, dan berkata dengan gugup, "Tuan Fang, izinkan saya membuatkan teh untuk Anda dulu." "Tidak, katakan saja apa yang ingin kamu katakan." Fang Yu melambaikan tangannya dan berkata, "Petik 2... Jirumei duduk lagi, lalu menggigit bibir merahnya dan menarik napas dalam-dalam lagi, sepertinya akhirnya mengambil keputusan. Saya harus mengatakan bahwa penampilannya membuat Fang Yu sedikit gugup. "Tuan Fang, saya akan bermimpi lama sekali, hampir setiap malam." Jiru menurunkan alisnya, meletakkan tangannya di atas kakinya, dan berkata dengan lembut, "Dan di dalam mimpi." "Tuan Fang, muncul sosokmu." Pada titik ini, alis dan telinga Jiru memerah, dan dia jelas sangat pemalu. Petik 2... Melanjutkan, kata Fang Yu. "Di wilayah mimpi, Tuan Fang, gaun Anda sangat mirip dengan jubah panjang di drama kostum, dan saya juga memakai jubah serupa." Suara Jirumei menjadi lebih kecil dan berkata, "Pemandangan yang kita temui telah berubah. Terkadang di atas pegunungan yang diselimuti awan, terkadang sebelum musim semi yang cerah." Petik 2. Bahkan Tuan Lin yang Anda temui sebelumnya akan muncul dalam mimpi dari waktu ke waktu. Di alam mimpi, aku telah berbicara dan tertawa bersamamu, aku belum pernah melihat Tuan Fang tersenyum begitu lebar dalam kenyataan. Jirumei menjadi malu saat dia berbicara, dan suaranya menjadi semakin pelan. Dalam mimpinya, dia dan Fang Yu dapat berbicara dan tertawa sesuka hati, dan bahkan melakukan beberapa tindakan intim, tetapi mereka tidak merasa terkekang atau terkekang. Tapi begitu dia bangun dan kembali ke dunia nyata, dia akan menyadari bahwa hubungannya dengan Fang Yu jauh dari titik ini. Oleh karena itu, begitu dia memikirkan situasi di wilayah mimpinya, dia merasa sangat malu. Dia benar-benar menjadi nimfa, siang adalah pikiran, malam adalah mimpi. Dia benar-benar bermimpi tentang Fang Yu setiap hari. Meskipun dia telah terkesan dengan kekuatan Fang Yu sejak lama, dia memiliki perasaan rahasia di hatinya. Namun, dia tahu di dalam hatinya bahwa pembangkit tenaga listrik top seperti Fang Yu tidak berada di dunia yang sama dengan gadis biasa seperti dia, dan sama sekali tidak ada kemungkinan untuk bersama.
Oleh karena itu, meskipun dia memiliki kesan yang baik terhadap Fang Yu pada saat itu, dia tidak pernah berani melangkah lebih dari setengah langkah. Fang Yu selalu menghormatinya, tapi mungkin, dia masih tidak bisa menekan rasa suka di alam bawah sadarnya. Kemunculan mimpi-mimpi ini membuatnya merasa sangat malu di satu sisi, dan di sisi lain fantasi Fang Yu bangkit kembali. Jika dia benar-benar bisa bergaul dengan Fang Yu sedekat di alam mimpi, alangkah baiknya. Kenyataannya, kemungkinan ini masih sangat kecil. Tapi meski Jirumei terus berkata pada dirinya sendiri, berhenti berfantasi, jangan menjadi nimfo, mimpi ini terus muncul. Dan isi mimpinya berbeda-beda setiap malamnya. Satu-satunya kesamaan adalah, Fang Yu selalu muncul dalam mimpi. Mimpi-mimpi ini terlalu banyak, bahkan menyebabkan Jirumei mengalami halusinasi untuk beberapa waktu, dan agak tidak bisa membedakan kenyataan dari mimpi. Oleh karena itu, melihat Fang Yu, kali ini, Jirumei tidak dapat menahannya lagi. Dia ingin menceritakan semua pemikiran batinnya dan keadaan terkini. Bahkan jika Fang Yu dianggap sebagai nimfo, bahkan jika Fang Yu melihatnya dengan mata aneh, dia harus mengatakannya. Kalau tidak, dia mungkin benar-benar bingung antara mimpi dan kenyataan, dan jika ini terus berlanjut, dia akan menjadi gila. Saat ini, menceritakan situasinya, bahkan sebagai imbalan atas penolakan keras atau bahkan ejekan Fang Yu, sehingga dia akan mati karena pikiran ini, sehingga dia tidak akan pernah mengalami mimpi seperti itu lagi. Namun, setelah Jirumei selesai berbicara, dia tidak mendapat tanggapan Fang Yu. Jirumei mengangkat matanya dan menatap Fang Yu. Saya melihat Fang Yu saat ini, matanya terbuka lebar, dan dia menatapnya lurus-lurus dengan ekspresi aneh. Jirumei segera menundukkan kepalanya seperti mimosa. Tuan Fang, saya tidak tahu mengapa saya terus bermimpi tentang Anda. Tolong jangan meremehkan saya karena ini, sebenarnya saya tidak. Jirumei menjelaskan dengan suara rendah. Fang Yu tidak mendengarkan apa yang dikatakan Jirumei. Saat ini, dia mengalami keterkejutan dan keraguan yang tak ada habisnya. Jika Jirumei hanya memimpikannya mimpi yang berhubungan dengannya, itu bukan apa-apa. Namun Jirumei mengatakan bahwa dalam mimpinya ia mengenakan jubah kuno. Bahkan Lin Batian yang baru bertemu satu kali pun sering muncul dalam mimpinya. Ini bukan mimpi sederhana. Bisakah kamu memberitahuku isi mimpi di mana Lin Batian dan aku sama-sama muncul? Fang Yu bertanya pada Jirumei di depannya. Mendengar kata-kata ini, Jiru mengangkat kepalanya sedikit, tersipu mengingatnya. Setelah beberapa saat, dia teringat akan mimpi yang sangat berkesan. Dalam mimpi ini, dia, Fang Yu, dan Lin Batian tidak berbicara dan tertawa seperti biasanya. www.novelringan.com Gelombang sepertinya dalam keadaan melarikan diri. Mereka bertiga sedang duduk di dalam kereta yang penuh cahaya keemasan, melintas tinggi di langit dengan cepat. Jika dia benar-benar duduk di mobil seperti itu di dunia nyata, Jirumei pasti akan ketakutan dan lumpuh. Namun dalam mimpinya, dia sangat bahagia, tanpa rasa takut sama sekali. Saat Jirumei mengatakan mimpi ini, ekspresi terkejut di wajah Fang Yu menjadi lebih jelas. Pada saat itu, Tuan Lin sepertinya sedang memegang sebuah buku yang sangat tebal dan padat, dan Tuan Fang, Anda mengambil buku ini di tangan Anda dan mulai membolak-baliknya di dalam mobil. Jirumei melanjutkan mengingat, petik 2 titik. Orang-orang yang mengejar kita di belakang, apakah mereka mengenakan jubah biru tua secara seragam? Fang Yu bertanya dengan mata kaget. Jirumei mengenang sejenak dan menjawab, ya, memang ada sekelompok orang berjubah biru tua mengejar kita dari belakang, tapi sepertinya kita tidak terlalu takut. Segera, Jirumei kembali menyadari keanehannya dan bertanya, Tuan Fang, bagaimana Anda mengetahui isi mimpiku? Saat ini, otak Fang Yu berdengung, dan dia tidak bisa lagi mendengar apa yang dikatakan Jirumei. Jantungnya bergetar hebat, sebab, momen mimpi yang diingat oleh Jirumei ini, adalah pengalaman sebenarnya mereka bertiga saat pergi ke Da Hengzong untuk mencuri rahasia Heng Xuan. Pengalaman Fang Yu kali ini juga sangat mengesankan. Karena kejadian itu sangat kejam, Lin Batian dihukum berat setelah kembali, dan dilarang selama hampir 1 tahun. Metode rahasia Heng Xuan yang dicuri juga dipulihkan secara paksa. Tentu saja, sebelum mengambilnya kembali, Fang Yu, Lin Batian, dan Leng Sun Suang semuanya telah menghafal rahasia Heng Xuan. Tapi saat ini tidak penting. Fang Yu memandang Jirumei di depannya, selain kaget, ada juga jejak kegembiraan yang tertekan di matanya.
Mimpi yang dialami Jirumei sebenarnya bukan mimpi, tapi kenangan tentang Leng Sun Suang saat itu. Situasi ini tidak mungkin untuk dipikirkan. Tapi, itu terjadi begitu saja. Karena Fang Yu tidak pernah menyebutkan hal-hal tahun ini kepada Jirumei, dan Lin Batian hanya bertemu Jirumei sekali. Tapi impian Jirumei adalah pengalaman Leng Sun Suang dan mereka berdua. Ini bukan mimpi, ini kenangan nyata. Jirumei tidak hanya terlihat mirip dengan Leng Sun Suang, tapi bahkan kenangan pun terhubung. Apa sebenarnya yang terjadi? Fang Yu menatap Jirumei di depannya dengan tatapan kosong, tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Di sisi lain, Jirumei sangat pemalu seperti mata Fang Yu hingga dia hampir membenamkan dirinya ke dalam tanah. Saat ini, dia hanya merasa malu. Tuan Fang pasti menganggapku sebagai bidadari. Dia pasti menganggapku menyebalkan. Jiru menurunkan alisnya, dan rusa kecil itu menabrak jantungnya, panik dan menyesal. Dia seharusnya tidak mengatakan tentang Fang Yu dalam mimpinya setiap hari. Setidaknya, itu tidak akan menimbulkan rasa jijik pada Fang Yu. Tapi sekarang, citranya tidak bisa diperbaiki lagi. Ketika Jirumei memikirkannya, dia tiba-tiba merasa sedih, hidungnya masam, dan matanya sedikit memerah. Di dalam paviliun teh kecil, suasana sepi. Fang Yu memandang Jirumei, dan ada kebingungan di benaknya. Tapi Jirumei menundukkan kepalanya, meremas tangannya, dan tidak berbicara. Dadada, ini adalah suara langkah kaki. Fang Yu dan Jirumei tanpa sadar menoleh dan melihat ke samping. Saya melihat pengurus rumah tangga berjalan membawa nampan berisi minuman. Maaf mengganggu pembicaraan di lantai 2. Tuan Ji memintaku untuk membawakan minuman dan teh panas untuk kalian berdua. Silakan gunakan perlahan. Kepala pelayan meletakkan minuman di atas meja dan berkata dengan hormat. Lalu, dia membungkuk, lalu berbalik dan pergi. Kedatangan kepala pelayan membawa pikiran Fang Yu kembali ke dunia nyata. Dia memandang Jirumei dengan mata yang sangat rumit. Di permukaan, Jirumei tetaplah Jirumei, bukan Leng Sun Suang. Namun mimpi yang dialaminya saat tidur di malam hari, dari sudut pandang Leng Sun Suang. Isi mimpinya adalah kenangan sebenarnya dari pengalaman Leng Sun Suang dengan Fang Yu. Ini sungguh aneh. Jirumei awalnya adalah seorang manusia, tetapi sekarang tampaknya terpecah menjadi dua orang. Leng Sun Suang, pada awalnya adalah orang yang tidak akan pernah memiliki hubungan apapun dengan Jirumei. Namun kini, tak hanya penampakan keduanya yang semakin sulit dibedakan, tapi juga ingatannya yang tumpang tindih. Apa masalahnya? Jirumei, hubungan seperti apa yang dimilikinya dengan Leng Sun Suang? Saat ini, Jirumei juga tidak bisa menahan diri. Dia berdiri, menarik napas dalam-dalam, lalu membungkuk pada Fang Yu, dan berkata, maaf. Tuan Fang, saya tidak akan mengalami mimpi seperti itu lagi. Mimpi Anda, adalah itu sesuatu yang bisa kamu kendalikan? Fang Yu bertanya sambil menatap Jirumei. Tubuh Jirumei gemetar ringan, dan berkata dengan suara sepat, aku benar-benar tidak bisa mengendalikannya, tapi aku akan bekerja keras. Aku akan minum obat tidur sebelum tidur, dan aku pasti tidak akan bermimpi. Petik 2. Fang Yu menatap alis Jiru, mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, dia bertanya, hanya karena kamu memimpikanku setiap hari, kamu pikir kamu menyukaiku. Mendengar pertanyaan ini, mata indah Jirumei berkedip, menatap Fang Yu, dan berkata, tidak, sebenarnya, kamu memiliki kesan yang baik terhadap suami yang lain di pagi hari, tapi aku tidak pernah menyangka, sampai sejauh itu aku sedang bermimpi, aku merasa ada yang tidak beres. Saat dia berkata, Jirumei memegangi wajahnya dengan kedua tangan, hanya untuk merasakan pipinya panas. Hari ini dia benar-benar rela menyerah, dan mengatakan semua hal di dalam hatinya. Mengenai apa yang dipikirkan Fang Yu, dia tidak peduli lagi. Dia hanya ingin mengungkapkan pikirannya, jika tidak maka akan lebih tidak nyaman untuk menahannya. Kamu memang punya masalah. Fang Yu berdiri dan berkata. Wajah Jirumei berubah lagi, dan hatinya tenggelam ke dasar. Tampaknya Fang Yu benar-benar tidak menyukainya seperti ini. Coba kulihat. Pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di dahi Jiru yang halus dan putih. Merasakan suhu di telapak tangan Fang Yu, Jirumei gemetar. Namun detik berikutnya, dia merasa hitam di depan matanya dan kehilangan kesadaran. Perasaan ilahi Fang Yu memasuki jiwa Jirumei dan mulai mencari ingatannya. Dalam ingatanku,
secara alami aku bisa melihat isi mimpi yang diucapkan Jirumei. Dari sudut pandang Fang Yu, ingatan asli Jirumei, dan isi mimpinya, sepertinya adalah kenangan dua orang. Mereka masing-masing milik Jirumei dan Leng Sun Suang. Namun bagi Jirumei sendiri, isi mimpinya adalah isi mimpinya, bukan ingatannya. Faktanya, setiap orang hanya dapat mengingat perkiraan mimpi yang mereka alami, dan sulit untuk memulihkannya sepenuhnya. Oleh karena itu, Jirumei dapat mengingat dengan jelas isi mimpinya setiap malam, yang merupakan situasi yang tidak normal. Fang Yu fokus memeriksa ingatan Jirumei tentang mimpinya. Kemudian dia melihat pemandangan yang familiar. Itu semua adalah kenangan saat aku bersama Leng Sun Suang. Dia yakin ini bukanlah mimpi, tapi kenangan nyata Leng Sun Suang. Melihat gambaran kenangan ini, hati sanubari Fang Yu terus bergetar. Kenangan yang telah lama terpendam pun muncul kembali di hadapan foto-foto ini. Adegan tahun ini, suasana tahun ini, sesuai dengan hati saya. Fang Yu sedikit terkejut. Setelah beberapa saat, dia mendapatkan kembali kesadarannya. Jirumei belum bangun, matanya tertutup rapat. Fang Yu memegangnya dengan tangan kirinya, diam-diam memandangi wajah cantik ini. Leng Sun Suang, Jirumei, dua wanita yang seharusnya tidak memiliki hubungan sama sekali, sosok mereka perlahan-lahan tumpang tindih. Siapa yang bisa memberitahuku apa yang terjadi? Fang Yu berkata pada dirinya sendiri dengan mata berkedip. Fang Yu mendudukkan Jirumei di kursi dan membangunkannya. Fang, Tuan Fang. Jirumei tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya, hanya saja Fang Yu sangat dekat dengannya sekarang. Kamu biasanya bermimpi saat tidur di malam hari, kan? Fang Yu bertanya. Ya, jawab Jirumei. Seberapa sering kamu bermimpi akhir-akhir ini? Fang Yu bertanya lagi. Yah, aku bermimpi hampir setiap hari. Jawab Jirumei. Kalau begitu, beritahu aku sebelum kamu tidur malam ini, kata Fang Yu. Petik 2 titik. Hah, alis Jiru tertegun, pipinya kembali memerah. Saya perlu mengamati keadaan tidur Anda, untuk menyimpulkan alasan mimpi Anda. Fang Yu berkata dengan serius. Jirumei tidak mengetahui pikiran Fang Yu. Di matanya, kata-kata Fang Yu seperti pelecehan. Aku, Jirumei tidak tahu harus menjawab apa. Ayo lakukan gelombang www.novelringan.com gelombang beritahu aku sebelum kamu tidur malam ini. Fang Yu berkata sambil berdiri, aku harus pergi ke orang gila itu, dan aku akan kembali malam ini. Setelah berbicara, Fang Yu berbalik dan pergi. Jirumei menatap kosong ke punggung Fang Yu, mengangkat tangan putihnya lagi untuk menutupi wajahnya yang panas. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Fang Yu, dia bahkan tidak bisa menebaknya. Fang Yu meninggalkan rumah Ji dan pergi ke rumah Tang. Faktanya, dia juga sedikit bingung sekarang. Jirumei benar-benar berhubungan dengan Leng Sun Suang, yang membuatnya merasa cukup rumit. Hanya saja ingatan itu muncul kembali di otak Jirumei, ataukah seluruh pribadi Leng Sun Suang terlahir? Kembali di Jirumei, entah itu yang pertama atau yang kedua, kedengarannya luar biasa. Namun, faktanya ada di depan. Saat ini, belum ada kesimpulan yang bisa diambil. Anda hanya bisa menunggu Jirumei tertidur malam ini, dan kemudian mengamati perubahannya dengan kesadaran spiritual, dan kemudian dimungkinkan untuk memperoleh beberapa informasi berguna. Fang Yu mengingat lokasi keluarga Tang dengan jelas. Ketika dia datang ke rumah Tang, Su Changge dan Bai Ran sudah duduk di sofa di lobi dan berbicara dengan Tang Mingde. Tapi suasananya kurang tepat. Tang Mingde tampak curiga, alisnya berkerut, dan ada ekspresi waspada di matanya. Ada banyak penjaga berdiri di sekitar aula, tetapi basis budidayanya tidak tinggi. Mereka tampak waspada dan menatap Su Changge dan Bai Ran. Adapun Tang Xiaorou, Tang Mingde sudah lama terpaksa naik ke atas. Dr. Genius Fang. Tang Mingde tersenyum melihat Fang Yu muncul, dan segera bangkit. Bos, Su Changge juga berdiri dan menoleh untuk melihat Fang Yu. Fang Yu melirik Tang Mingde, lalu Su Changge, dan bertanya, bagaimana situasinya? Bos, Presiden Tang ini, ingatannya sepertinya tidak dirusak, dia bahkan tidak mengenali kita, kata Su Changge. Fang Yu mengangkat alisnya sedikit dan memandang Tang Mingde. Tang Mingde juga melihat ke arah Fang Yu saat ini. Melihat Su Changge benar-benar berbicara dengan Fang Yu, ekspresinya menjadi lebih tenang. Dia mengira Su Changge dan Bai Ran, yang mengaku sebagai pengikut Fang Yu, ada di sini untuk mencari kesalahan. Tanpa diduga,
ternyata itu benar. Tang Mingde segera mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada penjaga di aula untuk mundur. Dokter Jenius Fang, apa yang terjadi? Tang Mingde bertanya dengan ekspresi bingung, keduanya adalah temanmu. Mereka bertanya padaku tentang Masu, tapi aku bahkan tidak tahu kalau Masu itu apa. Fang Yu yakin bahwa ingatan Tang Mingde juga telah dirusak, kembali ke masa setengah tahun yang lalu. Itu bukan masalah besar, lupakan saja jika kamu tidak tahu. Ada hal lain yang harus aku lakukan, permisi. Kata Fang Yu, dan hendak pergi. Fang Yu, pada saat ini, suara wanita yang tajam terdengar. Fang Yu menoleh untuk melihat, Tang Xiaorou, mengenakan gaun, bergegas menuruni tangga. Aku tahu ras gila yang kamu bicarakan. Aku tahu. Tang Xiaorou bergegas menemui Fang Yu dan berkata, Rou kecil, jangan main-main. Tang Mingde mengerutkan kening. Tidak apa-apa. Fang Yu melirik Tang Mingde, lalu memandang Tang Xiaorou, dan bertanya, apakah kamu tahu apa yang terjadi? Ya, ayahku dan yang lainnya dicuci otak oleh ras gila. Tang Xiaorou melirik Tang Mingde dan berkata, sejak dia kembali tadi malam, sepertinya dia tiba-tiba kehilangan sebagian ingatannya. Dia tidak dapat mengingat banyak hal, terutama ras gila. Saya tidak ingat sama sekali, dan memarahiku. Kamu mengetahuinya sejak awal, lalu kenapa kamu tidak memberitahu kami sekarang? Su Changge mengangkat alisnya dan bertanya, aku tidak percaya padamu. Bagaimana aku tahu kalau kamu telah dicuci otak oleh ras gila? Tang Xiaorou mendengus pelan, memandang Fang Yu, dan berkata dengan malu-malu, saya hanya percaya pada Fang Yu. Oh. Su Changge mengangguk dengan penuh perhatian, menatap Fang Yu, tersenyum, seperti yang diharapkan dari bos, pesona yang tak terbatas, gadis-gadis cantik ini semua terpesona olehmu. Fang Yu memberi ekspresi kosong pada Su Changge. Su Changge segera tutup mulut. Kamu bilang ayahmu baru menjadi seperti ini setelah dia kembali tadi malam. Kapan dia? Kemana dia pergi? Fang Yu bertanya. Dia tadi malam. Tang Xiaorou hendak berbicara. Xiaorou, jangan bicara omong kosong dan cegah Dokter Jenius Fang melakukan sesuatu. Aku tidak keluar sama sekali tadi malam, kata Tang Mingde dengan ekspresi berubah. Dalam ingatannya, dia telah bekerja di ruang belajar di rumah tadi malam dan tidak pernah keluar. Patriark Tang, aku dengan tegas memberitahumu bahwa ingatanmu telah dirusak. Fang Yu berkata, sebagian besar ingatan setengah tahun telah terhapus. Mendengar kata-kata ini, wajah Tang Mingde berubah drastis. Jika seseorang mengatakan ini, dia pasti tidak akan mempercayainya. Tapi ketika Fang Yu mengatakannya, dia harus mempercayainya. Tang Xiaorou, jawab pertanyaanku tadi, kata Fang Yu. Nah, sekitar jam 9 tadi malam, ayah saya kembali dari kamar dagang Jiangnan, dan kemudian dia menjadi seperti orang yang berbeda. Saya bertanya kepadanya apa yang terjadi sehari sebelumnya, tetapi dia tidak bisa menjawab. Tang Xiaorou terlihat sedikit jelek, kata. Saya pikir Anda berbicara omong kosong, kata Tang Mingde dengan perubahan wajah. Kamar dagang Jiangnan, saat itu jam 9 malam. Mata Fang Yu sedikit berkedip. Tampaknya klan gila Jiangnan segera menghapus ingatan orang-orang yang lebih dekat hubungannya dengan mereka tadi malam. Mereka bergerak sangat cepat, dalam satu malam, mereka menghapus semua yang seharusnya dihapus. Fang Yu bergumam pada dirinya sendiri, tapi dalam waktu sesingkat itu, kemana mereka bisa pergi? Fang Yu, apakah mungkin memulihkan ingatan ayahku? Tang Xiaorou bertanya. Ini tidak mungkin, kata Fang Yu. Mendengar jawaban ini, Tang Xiaorou menggigit bibir merahnya dan menatap Tang Mingde. Saat ini, Fang Yu mengerutkan kening. Ras gila itu menghilang tanpa jejak dalam waktu sesingkat itu. Dan, dengan cara yang begitu menyeluruh. Kini, kesulitan menemukan orang gila meningkat tajam. Kita hanya bisa berhenti mengejar klan gila untuk sementara, pertama-tama bersihkan ras alien di barat laut itu. Fang Yu berkata dalam hatinya. Fang Yu, kamu luar biasa. Apakah benar-benar tidak mungkin? Tang Xiaorou memandang Fang Yu, matanya yang indah bersinar, dan bertanya lagi dengan penuh harap. Tidak mungkin, setelah ingatannya terhapus, kecuali orang ini dapat kembali, kata Fang Yu. Matanya sedikit berubah, dan otaknya berkedip. Memori yang terhapus tidak dapat dikembalikan. Namun, jika waktunya dibalik menjadi sebelum ingatan orang tersebut terhapus, maka ingatan yang hilang secara alami akan kembali. Ini salah satu caranya. Namun,
pembalikan waktu akan mendapat reaksi balik. Berdasarkan hubungan Tang Mingde dengan ras gila, mungkin tidak banyak petunjuk dalam ingatannya yang hilang. Oleh karena itu, jika Anda ingin mengembalikan ingatan Anda harus mencari kandidat yang paling cocok. Anda harus menemui staf senior di Aula Asosiasi Gangnam Budo. Fang Yu, apakah kamu punya cara? Tang Xiaorou segera bertanya ketika ekspresi Fang Yu berubah. Ada cara, tapi diperlukan harga tertentu. Fang Yu berkata, menoleh untuk melihat Tang Mingde, dan berkata, jika Patriark Tang tidak memiliki kenangan penting selama lebih dari setengah tahun, saya tidak akan membantu ini. Dokter Jenius Fang, jangan ganggu aku. Tang Mingde berkata dengan wajah serius, kenangan lebih dari setengah tahun ini dapat diceritakan kepadaku oleh Xiaorou secara perlahan, dan aku akan segera dapat kembali normal. Ini adalah hal yang tidak relevan. Petik 2. Fang Yu mengangguk dan berkata, mendengar kata-kata Tang Mingde, Tang Xiaorou tidak berkata apa-apa lagi. Jika Fang Yu harus membayar harganya, itu benar-benar tidak perlu. Fang Yu, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Tang Xiaorou bertanya, kamu harus menemukan seseorang yang memiliki hubungan dekat dengan ras gila, dan kemudian memulihkan ingatan orang tersebut, kata Fang Yu. Aku baru saja mengingatkanmu, aku juga mendapat pujian. Tang Xiaorou mengedipkan mata indahnya, dan berkata, petik 2. Yah, jika aku menemukan keberadaan ras gila itu dengan lancar, aku bisa memenuhi permintaan kecilmu. Fang Yu berkata tanpa daya. Sepatah kata sudah diselesaikan. Tang Xiaorou berkata dengan gembira. Setelah meninggalkan rumah Tang, Fang Yu dan ketiganya pergi ke Aula Asosiasi Jiangnan Budo lagi. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, dia langsung melepaskan kesadaran spiritualnya dan mengunci semua orang di aula. Kemudian, Fang Yu pergi ke kantor presiden, tingkat atas di Aula Asosiasi Budo. Di sini, duduk seorang pria paruh baya botak. Fang Yu berdiri di depan pria itu, membuka matanya. Bas, di antara murid-muridnya, pedang salib emas muncul, berputar ke arah yang berlawanan. Semburan cahaya menutupi tubuh pria itu, dan waktunya mulai berbalik. 1 jam, 2 jam. Pria itu berubah menjadi seperti 15 jam yang lalu. Selama proses ini gelombang www.novelringan.com gelombang wajahnya tidak berubah, namun nafasnya sangat berbeda. Bahkan Su Changge dan Bairan yang berdiri di belakang menyadari situasi abnormal ini. Setelah berhasil membalikkan waktu, Fang Yu menutup Eye of Insight. Kemudian, bangunkan pria botak di depannya dengan kesadaran ilahi. Kelopak mata pria itu bergetar, lalu membuka matanya. Pada saat ini, matanya bersinar dengan cahaya oranye muncul. Warna pupil ini bukan warna manusia normal. Pria di depannya itu orang gila. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan menatap pria itu. Tetapi pria itu terbangun, melihat Fang Yu di depannya, wajahnya seperti laut, membuka mulutnya, dia hendak mengeluarkan suara. Di saat yang sama, nafasnya akan meledak. Bas! Tetapi pada saat ini, murid kembar Fang Yu melintas. Sebelum pria botak itu sempat mengatakan apapun atau melepaskan kekuatan sihir apapun, matanya menjadi gelap lagi dan dia kehilangan kesadaran. Pada saat ini, kesadaran spiritual Fang Yu telah memasuki jiwanya, mencari semua ingatannya. Segmen memori muncul dengan cepat. Segera, Fang Yu melihat kenangan yang ingin dia lihat. Kemarin malam inti orang gila sedang mendiskusikan tindakan pencegahan di ruang diskusi. Petik 2. Itu dia. Setelah membaca ingatan ini, Fang Yu menunjukkan senyum bercanda di wajahnya. Dia akhirnya menemukan, di mana orang gila itu bersembunyi. Fang Yu mengeluarkan roh pria botak di depannya. Kemudian, dia sekali lagi menyebarkan kesadaran spiritualnya, meliputi seluruh aula. Bos, bagaimana situasinya? Su Changge langsung bertanya, ada petunjuk. Jangan mencarinya, anggota inti dari klan gila, semuanya ada di aula ini. Fang Yu berkata dengan dingin semua di aula ini. Wajah Su Changge dan Bairan berubah, dan mata mereka penuh dengan keterkejutan. Bos, apa maksudmu? Su Changge membuka matanya lebar-lebar dan menatap Fang Yu. Kelompok orang gila ini memiliki IQ yang sangat tinggi, dan mereka tahu cara menggunakan pemikiran terbalik. Fang Yu berkata dengan senyum tipis di wajahnya, tempat paling berbahaya adalah tempat teraman. Oleh karena itu, mereka tidak melarikan diri ke tempat lain. Tempat, tetapi menyamar sebagai biksu biasa.
Gunakan beberapa metode untuk menghapus segmen memori. Jika kita tidak menggunakan metode membalikkan waktu, kita semua akan tertipu. Setelah mendengar kata-kata ini, Su Changge dan Bai Ran menoleh dan menatap pria botak yang duduk di depan Fang Yu. Saudara Fang, menurutmu, orang ini juga orang gila? Bai Ran bertanya. Ya, kamu seharusnya melihat warna pupilnya yang tidak biasa tadi. Fang Yu mengangguk dan menjawab. Ya, pupilnya bersinar dengan cahaya oranye, seperti makhluk klan gila yang dirumorkan. Kata Su Changge. Boom, saat mereka bertiga sedang berbicara, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari bawah. Su Changge dan Bai Ran memandang Fang Yu dengan ekspresi menakjubkan. Fang Yu tidak mengubah wajahnya, dengan senyum tipis di wajahnya, dan berkata, sepertinya mereka juga tahu bahwa mereka sedang pamer. Ayo turun dan bicara dengan kelompok makhluk asing khusus ini. Setelah itu berbicara, Fang Yu berbalik dan berjalan menuju pintu kantor ini. Su Changge dan Bai Ran saling berpandangan dan mengikuti Fang Yu. Namun ketiganya belum sampai di pintu. Ledakan. Pada saat ini, pria botak yang tidak sadarkan diri itu tiba-tiba berdiri, dan aura kuat keluar dari tubuhnya. Nafas ini sangat istimewa, mirip dengan biksu pada umumnya, tetapi jelas berbeda. Mata pria botak itu terbuka lebar, pupil oranyenya menatap trio Fang Yu, dan kedua telapak tangannya terangkat pada saat bersamaan. Wow, begitu dia mengangkat tangannya, terdengar suara siulan di udara. Lusinan bilah tak kasat mata menusuk ketiganya. Titik sasaran setiap bilah tajam adalah kuncinya. Sebelum Fang Yu memulai, Bai Ran tiba-tiba berbalik dan mengangkat telapak tangan kanannya. Ledakan, nafas keras keluar dari telapak tangan Bai Ran. Lusinan pedang tanpa nama yang melesat di depannya langsung meledak oleh nafas ini. Detik berikutnya, pria botak yang berdiri di belakang meja itu juga dihujani nafas dan menjerit kesakitan sebelum membentur tembok di belakangnya. Boom, dinding itu langsung tertembus, dan pria botak itu terjatuh tepat di koridor luar, tubuhnya sedikit bergerak. Bas! Setelah pukulan ini, ratusan orang melonjak di seluruh aula, dengan kekuatan yang besar. Kelompok makhluk gila ini berbeda dengan makhluk asing lainnya. Tidak hanya penampilan mereka mirip dengan biksu manusia, tetapi aura mereka juga mirip dengan biksu biasa. Tentu saja, ada perbedaan yang jelas di antara mereka, tetapi mereka secara samar-samar dapat melihat ranah kultivasi mereka, yang sebagian besar berada di atas masa kesengsaraan. Dari analisis nafas, kebanyakan dari mereka berada di atas alam yin dan yang, dan ada sejumlah besar pembangkit tenaga listrik yang mendekati alam hidup dan mati. Fang Yu dan ketiganya berjalan keluar kantor, lalu melompat langsung dari pagar di koridor. Mereka bertiga mendarat dengan mantap di lantai aula di lantai pertama aula. Pada saat ini, sekelompok besar orang menjulurkan kepala keluar dari pagar pembatas di setiap lantai, melihat langsung ketiga Fang Yu di bawah. Di lantai pertama, ratusan orang keluar dari aula, mengelilingi Fang Yu dan ketiganya. Orang-orang ini terlihat seperti manusia normal, namun mereka memiliki satu kesamaan. Kedua pupilnya berwarna oranye, yang terlihat sangat aneh. Saat ini, seluruh aula sunyi. Ratusan mata dingin tertuju pada tiga orang Fang Yu di tengah, mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya. Momentum ini saja sudah cukup untuk melemahkan pertahanan psikologis masyarakat. Tapi saat ini, Fang Yu terlihat tenang, wajah Bai Ran dingin. Meski Su Changge merasa sedikit tertekan, di satu sisi, ekspresi Bai Ran tidak terpengaruh, dan di sisi lain, karena Fang Yu berdiri di sampingnya. Oleh karena itu, dia secara alami tidak bisa menunjukkan rasa takutnya. Tunggu, bahkan dengan sengaja tersenyum kecil, berusaha membuat dirinya terlihat tidak takut, bahkan sedikit tidak terduga. Fang Yu melihat sekeliling sedikit, matanya sedikit berkedip. Ada hampir 600 orang gila di seluruh aula. Di antara mereka, lebih dari 99% aura ras gila sangat kuat, dan mereka tidak dapat dibedakan dari para biksu di alam yin dan yang dan bahkan alam hidup dan mati. Jelas sekali, kelompok orang gila yang hadir, memang merupakan anggota inti dari orang gila tersebut. Bagaimana kabar kalian? Fang Yu mengangkat kepalanya, melambai kepada orang-orang gila di lantai atas, dan tersenyum, kamu tidak perlu mengirim begitu banyak orang untuk menyambutku. Itu terlalu antusias. Ada keheningan di sekitar, dan tidak ada yang menanggapi kata-kata Fang Yu. Mereka hanya menatap Fang Yu seperti ini, dan hanya niat membunuh dingin yang terkandung dalam pupil berwarna oranye samar. Selain itu, tidak ada gejolak emosi.
Tapi Fang Yu masih tersenyum, dan berkata, kamu tidak bicara, itu membuatku sangat malu. Saat ini, suara langkah kaki terdengar. Maaf, abaikan. Seorang pria tampan muncul di depan mata Fang Yu. Mata Fang Yu bergerak sedikit. Pria itu bertubuh tinggi, mengenakan jubah hitam, dan pupil matanya bersinar dengan cahaya oranye terang. Namun, tubuhnya tidak mengeluarkan nafas apapun, seperti manusia biasa. Jika menurutku benar, kamu adalah Fang Yu, yang baru-baru ini terkenal. Pria itu bertanya sambil tersenyum gelombang www.novelringan.com gelombang. Perhatikan namamu. Fang Yu tidak berbicara, tetapi Su Changge membuka mulutnya, mengerutkan kening dan berkata, ini adalah komandan aliansi surgawi kita, Anda tidak memenuhi syarat untuk memanggil namanya. Begitu dia mengatakan ini, Bairan menatap Su Changge dengan heran. Tapi Fang Yu sudah lama terbiasa dengan hal itu, dan tidak ada yang aneh. Pria tampan itu terdiam sesaat, tapi dia tidak marah. Sebaliknya, dia tersenyum lebih cerah dan berkata, aku kasar, Fang yang tampan. Apakah kamu pemimpin ras gila? Fang Yu bertanya sambil menatap pria itu. Maaf dipertimbangkan, jawab pria itu. Ras alien lain memiliki makhluk setingkat raja, makhluk tertinggi. Apakah Anda setingkat raja atau tertinggi? Fang Yu menyipitkan matanya dan terus bertanya. Aku khawatir aku tidak berada di peringkat ini. Pria itu tertawa. Oh, Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, kenapa aturan yang diikuti sebagian besar ras alien besar tidak berlaku untuk ras gilamu? Das Huai Fang, mengapa kamu memperlakukan ras gila kami sebagai ras asing? Pria itu bertanya balik, bukankah kamu ras asing? Fang Yu mengerutkan kening. Pria itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia mengangkat tangan kanannya, memberi isyarat kepada Fang Yu untuk melihat tubuhnya, dan berkata, Das Huai Fang, lihat kami, apa perbedaan antara kami dan ras manusiamu? Perbedaan penampilannya sebenarnya tidak besar, tapi ras gila adalah ras gila, bukan ras manusia. Fang Yu berkata dengan ringan, Marshal Fang sangat kuat dan berkuasa, bukankah pikirannya seharusnya begitu terbatas? Mulut pria itu melengkung dan berkata, meskipun ras gila kita bukanlah ras manusia, kita memiliki gen manusia. Oleh karena itu, kami pada dasarnya berbeda dari ras alien lainnya. Anda seharusnya dapat melihat ini dalam kondisi kehidupan umat manusia di seluruh Jiangnan saat ini. Ras kita yang gila, yang satu tidak seperti ras alien lainnya yang menggunakan pembunuhan kejam untuk menciptakan ketakutan, yang kedua tidak memiliki kebencian khusus terhadap ras manusia, dan tidak pernah membantai ras manusia sesuka hati, kata pria itu dengan tenang. Semua area di musim panas ketika alien menduduki, hanya orang-orang di wilayah Jiangnan yang dapat hidup dan bekerja dengan damai dan puas seperti yang mereka lakukan di masa lalu. Jadi, Das Huai Fang, kenapa kamu bingung membedakan kami dengan ras alien lainnya? Semua yang kami lakukan sebenarnya hanya mengambil alih fungsi asosiasi Budo. Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi Su Changge dan Bairan berubah. Sejujurnya, kata-kata ini saja sepertinya tidak menjadi masalah. Dibandingkan wilayah lain, situasi di Jiangnan memang yang terbaik. Mereka bertiga baru saja berjalan-jalan di kota Jianghai sebelumnya dan mengetahui hal ini dengan sangat baik. Cara yang digunakan ras gila memang tidak berdarah. Fang Yu tidak mengubah wajahnya, menatap pria di depannya. Memang benar apa yang dikatakan pria ini. Tapi, ras asing adalah ras asing. Jika tujuan Anda hanya untuk membuat orang hidup dan bekerja dengan damai dan bekerja, serta hidup nyaman, maka alangkah baiknya jika Anda tidak muncul. Mengapa repot-repot? Kata Fang Yu. Jika kita tidak muncul, wilayah Jiangnan akan ditempati oleh ras alien lainnya. Pada saat itu, umat manusia di sini hanya akan hidup dalam ketakutan seperti wilayah lain. Pria itu menjawab dengan tenang. Kalau begitu, aku menyalahkan ras gilamu. Fang Yu mengangkat alisnya. Jelas, pria itu berkata, kami tidak pernah melakukan apapun yang menyakiti dunia, bahkan jika Anda bertanya kepada orang-orang yang tinggal di Jiangnan, mereka tidak memiliki keluhan terhadap kami. Oleh karena itu, jika Liga Dao Surgawi benar-benar melakukan apa yang dikatakannya, ia menjalankan Dao untuk surga. Maka, klan gila kami pasti tidak berada dalam lingkup eksekusi Dao Surgawi Anda. Ada yang masuk akal. Fang Yu mengangguk. Saat ini, wajah Su Changge dan Bairan di belakang berubah. Saat berbicara, sepertinya saya tidak bisa berbuat apa-apa pada ras gila itu.
Tapi bagaimanapun juga, mereka adalah alien. Bukan keluargaku, hatinya pasti berbeda. Sekalipun ras gila belum melakukan sesuatu yang luar biasa saat ini, mereka tetaplah alien, bagaimana mereka bisa mempertimbangkannya untuk umat manusia. Su Changge memandang Fang Yu dan berkata, "Bos, kami." Fang Yu mengangkat tangannya dan memberi isyarat agar Su Changge diam. Su Changge segera menutup mulutnya. "Karena kamu memiliki hati nurani yang bersih, mengapa semua berlarian dan menatap kami dengan tatapan bermusuhan?" Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat banyak ras gila di atas. Orang asing masuk ke aula kami, mempunyai rasa kehati-hatian seharusnya merupakan hal yang normal. Pria itu tersenyum. Selama kata-katanya, dia mengangkat tangan kanannya dan memberi isyarat. Klan liar di seluruh aula segera menarik pandangan mereka. Napas yang dingin dan tertekan menghilang dalam sekejap. Juga, karena kamu pikir kamu tidak punya masalah, mengapa bersembunyi? Fang Yu bertanya sambil tersenyum bercanda, dan juga berpura-pura menjadi biksu biasa. Apa yang kamu takutkan? Mendengar kata-kata ini, mata pria itu sedikit berkedip. Ras gila di sekitar mereka juga mengubah pandangan mereka, menatap Fang Yu lagi. Kekuatan tempur Das Huai Fang sangat tinggi. Ras gila kami sangat cemburu, jadi untuk menghindari masalah yang tidak perlu, kami menemukan metode ini untuk menghindari ketajaman Fang. Tapi dia tidak menyangka akan ketahuan oleh Fang Das Huai. Tersenyum, "Ini adalah hati nurani yang bersalah," kata Su Changge. "Saya baru saja mengatakan bahwa kami tidak pernah menjadi pencuri, tetapi kami memang bersalah." Setelah pertempuran pertama Zenyutai di ibu kota utara, siapa lagi di dunia ini yang tidak takut pada kepala Fang? Kata pria itu. Su Changge terlihat buruk, tapi tidak bisa membantahnya. "Apakah kamu benar-benar ingin pergi? Butuh banyak usaha untuk menemukan inti dari kelompok ras liar ini, bagaimana mereka bisa melepaskannya begitu saja?" Su Changge berhenti bicara dan menatap Fang Yu. Bairan adalah pria yang menatap ke depan dengan mata dingin. "Anda memiliki basa-basi yang kuat dan logika yang kuat. Seharusnya tidak ada banyak lawan dalam perdebatan tersebut," kata Fang Yu. "Saya hanya menyatakan faktanya." Pria itu menjawab, "Sebenarnya, pernahkah kamu memikirkan bagaimana aku menemukan metode persembunyian mulus yang kamu temukan?" Fang Yu tiba-tiba bertanya. Wajah pria itu terdiam dan tidak berbicara. "Sebenarnya sangat sederhana. Saya menggunakan cara khusus untuk mengembalikan ingatan salah satu dari kalian." Fang Yu berkata perlahan, "Jadi, saya tahu tindakan pencegahan yang segera Anda lakukan tadi malam." Saat ini, pria itu telah menyadari sesuatu, dan senyuman di wajahnya perlahan memudar. "Dan karena aku bisa melihat ingatan anggota ini tadi malam, secara alami aku juga bisa melihat ingatan sebelumnya." Fang Yu berkata perlahan, dengan senyuman di wajahnya, "Coba tebak, apa yang kulihat?" Tak ada senyuman di wajah tampan pria itu. "Penampilan ras gilamu sama dengan ras manusia, karena tubuh ini milik ras manusia." Nada suara Fang Yu tiba-tiba berubah dingin, dan berkata, "Tepatnya, makhluk ras gilamu, hanyalah sekelompok orang parasit. Tubuhnya hanya seukuran telapak tangan, seperti genangan daging busuk." Begitu kata-kata ini keluar, suasana penonton tiba-tiba turun ke titik beku. Pemandangan ratusan ras gila yang hadir sekali lagi berkumpul di tubuh Fang Yu, mematikan. Adapun pria yang berdiri tidak jauh dari sana, cahaya bersinar di pupilnya. Pada saat ini, nafasnya dilepaskan. Nafas melampaui hidup dan mati. Puncak masa kesengsaraan gelombang www.novelringan.com gelombang negeri dongeng setengah langkah. Bairan segera melepaskan nafas basis kultivasi. Dan Su Changge mundur selangkah, bersembunyi di balik Fang Yu dan Bairan. "Haha, lihat, kamu benar-benar punya masalah." Su Changge berteriak. Pria tampan itu tidak berbicara, tetapi memandang Fang Yu dengan dingin, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Apa lagi yang kamu tahu? Mengapa tidak berbicara dan mendengarkan?" Wajah Fang Yu tenang, dengan senyuman yang sama, dan berkata, "Cara reproduksi ras gilamu adalah dengan bertahan hidup dalam tubuh fisik untuk waktu yang cukup. Tubuh dapat membelah lebih banyak parasit, dan kemudian mengikis tubuh ras manusia lainnya. Perlahan-lahan perluas kelompok etnismu. Oleh karena itu, tentu saja Anda tidak akan membantai ras manusia di wilayah Jiangnan. Karena, tanpa ras manusia ini, kalian parasit, tidak ada pembawa parasit. Anda hanya perlu terus berkembang biak, dan Anda dapat mengembangkan kelompok etnis Anda,
dan pada akhirnya orang-orang di seluruh wilayah Jiangnan akan diparasit oleh Anda. Mendengarkan apa yang dikatakan Fang Yu, wajah pria di depannya menjadi semakin dingin, dan auranya menjadi lebih kuat. Tapi Bairan dan Su Changge sedikit terkejut. Mereka benar-benar tidak tahu bahwa klan Fan telah mengikis wilayah Jiangnan dengan cara ini. Ini lebih buruk daripada pembunuhan langsung terhadap ras lain. Singkatnya, ras gilamu pada dasarnya sama dengan ras alien lainnya. Fang Yu mencibir, satu-satunya perbedaan terletak pada caranya. Ras alien lainnya dibantai langsung dengan pedang dan senjata sungguhan, tapi kamu bahkan lebih jahat lagi, memusnahkan umat manusia secara rahasia. Saya lebih suka yang pertama, setidaknya terus terang dan terus terang tentang dua metode ini. Dan Anda parasit, kepintaran kecil Anda setelah mencuri kebijaksanaan manusia, membuat saya semakin menjijikkan. Cukup, pria itu berteriak dengan dingin. Kata parasit, bagi orang gila mereka, itu adalah penghinaan. Dan penyebutan kata ini yang terus-menerus oleh Fang Yu telah membangkitkan kemarahan di hati semua makhluk gila yang hadir. Kenapa mengganggu? Pria itu memandang Fang Yu dengan nada dingin, awalnya, tidak perlu ada konflik di antara kita. Itu tidak mungkin. Selama kamu adalah ras asing, cepat atau lambat aku akan membunuhmu, kata Fang Yu. Maksudku, jika kamu melakukan ini, itu hanya akan membuatmu kesakitan. Pria itu berkata dengan dingin. Mata Fang Yu bergerak sedikit ketika mendengar kata-kata ini. Bawahan yang kamu cari ingatannya bukan termasuk dalam level pengambilan keputusan kita yang sebenarnya, jadi, kamu seharusnya tidak mengetahui sesuatu yang lebih dalam. Pria itu berkata sambil menyeringai. Kemudian, dia berbalik dan melihat ke arah gerbang aula. Saat ini, sekelompok orang tiba-tiba jatuh di ruang terbuka di luar gerbang. Dilihat dari nafas dan warna pupilnya, mereka semua adalah makhluk liar. Namun di antara kelompok makhluk gila ini, ada beberapa wajah yang familiar. Orang-orang dari keluarga Tang lah yang baru saja bertemu. Tang Mingde, Tang Xiaorou, Tang Feng, semuanya. Kamu bisa memeriksa ingatannya, aku juga bisa. Pria itu mencibir. Tang Mingde dari kamar dagang Jiangnan, keluarga mereka memiliki hubungan baik denganmu, kan? Umat manusiamu memperhatikan perasaan, jadi aku membawanya ke sini. Saya baru saja memerintahkan anak buah saya untuk menaruh benih di tubuh mereka. Oleh karena itu, mulai hari ini dan seterusnya, mereka juga menjadi anggota ras liar kita. Saat berbicara, senyuman di wajah pria itu menjadi lebih cerah. Menurutmu kenapa aku berbicara begitu lama denganmu? Itu hanya untuk menunda waktu. Pria itu berkata sinis, ini adalah kebijaksanaan bawaan dari ras gila kami, dan kamu telah menunjukkan kebodohanmu. Petik 2. Kami orang gila, mengapa mencuri kebijaksanaan orang-orang rendahanmu? Fang Yu. Semua orang dari keluarga Tang dibawa ke aula-aula. Tang Xiaorou melihat Fang Yu terperangkap dalam pengepungan, wajahnya tidak berdarah, matanya memerah dan air mata mengalir. Tang Mingde dan Tang Feng sama-sama suram dan putus asa. Baru saja, mereka diserang oleh ontologi ras gila yang seukuran telapak tangan dan sangat menjijikkan. Pada saat ini, mereka hanya merasa tidak nyaman, dan hati mereka jatuh ke dasar. Sial, tidak heran dia begitu percaya diri sebelumnya. Su Changge mengutuk. Fang Yu, mari kita bicara tentang kesepakatan. Pria itu memandang Fang Yu dan berkata, kesepakatan apa? Mari kita dengarkan. Fang Yu bertanya dengan cemberut. Sederhana sekali, Anda tidak menggerakkan orang gila kami tidak memindahkan keluarga mereka, kata pria itu. Oh, tapi aku sudah mencarimu begitu keras, aku tidak mengerti kamu, aku merasa tidak nyaman, kata Fang Yu. Tidak masalah, jika kamu benar-benar tidak bisa menahannya, kamu bisa melakukannya. Sudut mulut pria itu terangkat, dan dia tersenyum dingin, tetapi selama kamu melakukannya, saya akan menunjukkan kepadamu apa penyiksaan yang paling ekstrim. Fang Yu menoleh dan menatap semua orang di keluarga Tang. Wajah Tang Xiaorou berlinang air mata, dia menggigit bibir merahnya, berusaha menahan tangis. Fang Yu, lakukan apapun yang kamu mau, jangan tinggalkan kami sendiri. Tang Xiaorou mengumpulkan keberanian dan berkata dengan suara gemetar. Oh, gadis kecil itu cukup berani. Pria itu memandang Tang Xiaorou dan berkata dengan ringan. Apa? Detik berikutnya, Tang Xiaorou segera berteriak dan berlutut di tanah sambil memegangi kepalanya. Dia jelas kesakitan. Terlihat jelas urat biru di leher dan keningnya naik dan bergelombang.
Rou kecil, Tang Mingde dan Tang Feng berteriak parau karena mereka akan berpisah. Hei, kamu beruntung sekali, kenapa kamu selalu jatuh ke tangan musuh? Fang Yu menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berjalan lurus menuju Tang Xiaorou. Dia sudah memiliki benihku di tubuhnya. Kamu tidak bisa menyelamatkannya dengan cara apapun. Pria itu melipat tangannya dan mencibir, jadi, kamu tidak punya pilihan, Fang Shuai, kamu hanya bisa menyetujui persyaratan kami. Fang Yu mengabaikan pria itu, berjalan ke arah Tang Xiaorou, dan membelai kepala Tang Xiaorou dengan tangan kanannya. Orang-orang gila yang berdiri di kedua sisi ingin menghentikan Fang Yu, tetapi pria itu memberi isyarat untuk menghentikannya. Fang Yu, begitu benih itu memasuki tubuh manusia, ia akan menyerang setiap sel. Tidak ada metode yang bisa memaksa benih itu keluar dari tubuh manusia. Laki-laki itu berkata dengan sinis, jika kamu ingin mencoba, aku akan memberimu kesempatan, tapi kamu perhatikan, begitu benih itu marah, nyawa gadis ini hilang. Bas, Fang Yu mengabaikan pria itu, tangan kanannya melepaskan semburan cahaya biru. Semburan cahaya biru menyelimuti tubuh Tang Xiaorou. Fang Yu berdiri lagi dan menyekat tangan kanannya. Cahaya biru kembali menyelimuti Tang Mingde dan Tang Feng, serta orang-orang gila yang berdiri di kedua sisi. Nafas ini menyegarkan dan nyaman. Pria itu mengerutkan kening, bertanya-tanya mengapa Fang Yu merapal mantra dengan balapan gila itu. 2 detik kemudian, apa? Klan gila yang berdiri di samping ketiga keluarga Tang menjerit kesakitan dan berlutut di tanah. Hau, suara aneh keluar dari tubuh mereka. Bising, lalu, semburan energi biru terpancar dari permukaan tubuh mereka. Jeritan itu berhenti tiba-tiba. Orang-orang ini langsung pingsan. Tapi Tang Xiaorou, Tang Mingde dan Tang Feng, mereka tidak berteriak, tapi ekspresi mereka agak menyakitkan. Namun setelah beberapa saat, permukaan tubuh mereka pun memancarkan semburan aura biru. Kemudian, ekspresi mereka mereda, sedikit terengah-engah. Tidak apa-apa, aku sudah memusnahkan parasit di tubuhmu. Fang Yu berkata kepada ketiga Tang Mingde. Lalu, dia berbalik dan menatap pria itu. Saat ini, pria itu masih linglung. Ketika pandangan Fang Yu bersentuhan, dia terkejut seperti disambar petir. Bas, pupil matanya bersinar terang, mencoba memerintahkan agar benih dikuburkan di tubuh ketiga anggota keluarga Tang. Namun, ketiga keluarga Tang gelombang www.novelringan.com gelombang tidak memiliki benih nafas sama sekali. Benihnya dibunuh. Bagaimana ini mungkin? Mata pria itu melebar, dia sangat terkejut hingga dia mundur beberapa langkah berturut-turut, wajahnya sangat terkejut. Karena kamu sangat pintar, kamu masih punya tangan belakang. Ayo, gunakan semuanya, aku akan menunggu di sini. Fang Yu tersenyum. Pria itu menatap Fang Yu di depannya, dan sudah ada badai di hatinya. Hancur, kali ini, sudah berakhir. Dia tidak menyangka Fang Yu benar-benar bisa memusnahkan semua benih yang terkikis ke dalam tubuh keluarga Tang Tiga. Bahkan bawahan di dekatnya, bawahan yang benihnya tumbuh di tubuh manusia, tubuh di dalam tubuh telah dihancurkan. Kali ini, itu tidak hanya berarti bahwa dia telah kehilangan daya tawar keluarga Tang. Pertanyaan yang lebih kritis adalah, Fang Yu dapat dengan mudah menghancurkan tubuh parasit mereka. Itu dia, semua sudah berakhir. Hati pria itu tenggelam ke dasar. Keyakinan awal hilang, wajahnya menjadi pucat. Tidak ada pemain lain. Kalau begitu, aku akan melakukannya, kata Fang Yu, tangan terentang. Bas, cahaya cian yang kuat dilepaskan dari tubuh, menyebar ke sekeliling. Dalam beberapa detik, seluruh aula akan diselimuti. Ratusan makhluk klan gila dengan aura kuat dan niat membunuh yang luar biasa, seperti tenggelam dalam lautan api. Rasa sakitnya melampaui batas, dan mereka mengaum dan menjerit. Apa? Bahkan pria tampan dengan nafas terkuat memegangi kepalanya, berlutut di tanah, seluruh tubuhnya gemetar. Wajahnya dipenuhi urat biru, pupil matanya merah, dan banyak air liur mengalir dari mulutnya, jelas menimbulkan rasa sakit yang luar biasa.